Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pembelajar hebat channel Coach Prince, terima kasih telah menjadi penonton setia channel ini. Selamat datang kembali di channel Public Speaking, Motivasi, Self-Development, dan Leadership, kebanggaan kita semua. Apa kabar? Semoga dalam keadaan baik selalu. Hari ini saya menyambut Anda kembali dengan penuh antusiasme. Topik kali ini sangat menarik karena merupakan salah satu cara meningkatkan mindset dan kualitas hidup Anda secara signifikan. Sebelum saya share, silahkan like, subscribe, dan aktifkan loncengnya sebagai bentuk dukungan Anda untuk bertumbuhnya channel ini. Terima kasih. Pembelajar hebat biasanya di masa Agustusan seperti sekarang ini ada yang bertanya pada kita, atau mungkin kita sedang merenungi ataupun melakukan kontemplasi diri tentang apa sih makna merdeka untuk kita. Tentu saja makna merdekanya kita dengan para pahlawan yang dulu berjuang merebut kemerdekaan Indonesia pastilah sangat-sangat berbeda. Bagi para pahlawan kita dulu, merdeka adalah terbebas dari bangsa penjajah. Nah, kalau untuk kita yang hidup di zaman now, merdeka itu apa sih? Ada yang bilang merdeka itu ketika mendengar lagu kenangan bersama mantan tapi udah nggak baper lagi. Ada juga yang bilang merdeka adalah ketika nyaman menjadi diri sendiri, tidak peduli orang lain mau suka atau tidak. Ada juga yang bilang merdeka adalah ketika kita mampu melepaskan diri dari mitos, doktrin, termasuk hal-hal yang tidak masuk akal dan tidak relevan dengan hidup kita saat ini. Nah, Anda yang mana? Silahkan tuliskan di kolom komentar apa makna merdeka untuk Anda secara pribadi. Arti merdeka sendiri berasal dari bahasa Sanskerta Mahardika yang berarti kaya, sejahtera, dan kuat. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, arti merdeka adalah bebas. Bebas yang dimaksud adalah berdiri sendiri, tidak terkena tuntutan, lepas, tidak terikat, dan tidak bergantung kepada pihak tertentu. Merdeka bukan hanya tentang bangsa, tapi juga tentang individu. Setiap warga negara Indonesia memiliki hak asasi yang tidak boleh diganggu-gugat oleh siapapun. Setiap warga negara memiliki derajat yang sama, kesempatan yang sama untuk bertumbuh, berkembang, berpendidikan, dan sukses. Apakah di era merdeka ini Anda sudah menjadi pribadi yang merdeka? Apakah Anda masih hidup dengan kekhawatiran akan masa depan? Apakah Anda masih membutuhkan validasi orang lain atas perasaan diri sendiri? Apakah komentar orang lain masih merisaukan pikiran dan perasaan Anda? Apakah Anda menggantungkan hidup Anda pada orang lain? Apakah Anda sudah mampu membuat keputusan hidup dengan plong? Jika belum, merdekakanlah diri Anda. Orang yang hidupnya merdeka memiliki pilihan-pilihan. Ia berani memilih yang terbaik bagi dirinya secara bebas dan bertanggung jawab. Orang yang paling bahagia adalah yang memiliki jiwa merdeka. Sebuah negara dan bangsa bisa saja telah merdeka, tetapi belum tentu semua warga negaranya meraih jiwa itu. Jiwa merdeka bisa dimiliki oleh siapapun, baik penguasa maupun rakyat biasa, orang pintar, kaya, miskin, bodoh, dan sebagainya. Jiwa merdeka tergantung pada diri setiap individu yang bersangkutan. Oke? Orang mungkin masih punya rasa khawatir, ragu, tertekan, terbelenggu, dan sebagainya. Sebenarnya adalah orang yang terjajah atau jiwanya belum merdeka. Untuk bahagia sepenuhnya menjadi jiwa merdeka adalah hal yang sangat penting. Ada 3 tips agar Anda dapat menjadi pribadi yang merdeka seutuhnya. Yang pertama, berani mandiri. Gimana caranya supaya bisa berani mandiri? Ya buat keputusan dong, sisanya akan mengikuti. Menurut psikolog Diah Arum Witasari, agar kita merasa mandiri tentunya kita haruslah menjadi pribadi yang yakin atau percaya terhadap kemampuan diri sendiri. Jangan senang menggantungkan hidup dengan orang lain, terutama dalam masalah finansial. Pribadi merdeka bukan berarti nggak butuh bantuan orang lain, bukan berarti kita nggak butuh orang lain, namun dia sadar tidak melulu bantuan akan hadir dalam tantangan hidup. Dia harus menyiapkan dirinya, mampu mengatasi segala tantangan yang ada. Jika tidak mandiri, bagaimana mungkin mampu mengatasi tantangan hidup? Iya kan? Dengan berani mandiri, Anda merdeka menentukan keputusan, jalan hidup, target hidup, dan pilihan lainnya.
Yang kedua, berani berbuat, berani bertanggung jawab. Merdeka itu artinya bebas. Bebas memilih menjalani hidup seperti apa yang Anda inginkan. Namun sebagai pribadi dewasa, kebebasan itu diiringi oleh sebuah konsekuensi atau tanggung jawab. Orang yang bertanggung jawab adalah orang yang bersedia dengan sepenuh hati menanggung segala konsekuensi atas apapun pilihan yang telah diambil. Agar kita menjadi pribadi merdeka, tentunya perlu bijak dan matang dalam membuat pilihan. Yang ketiga, berani bilang tidak. Jika ingin menjadi pribadi yang merdeka, jadilah pribadi yang berani bilang tidak. Terutama jika Anda menghadapi orang yang menyulitkan Anda, membuat Anda tidak nyaman, atau meminta Anda melakukan sesuatu hal yang di luar batas kemampuan Anda. Tidak perlu memelihara sifat nggak enakan. Kita tidak harus menyenangkan semua orang, dan memang hidup kita nggak mungkin menyenangkan semua orang. Lagian bukan kewajiban Anda juga kok menyenangkan semua orang. Ketika Anda menolak untuk melakukan sesuatu, sebenarnya Anda jadi lebih punya banyak kesempatan untuk mengatakan iya pada hal-hal yang memang penting dan perlu diprioritaskan. Penjara terhebat dalam kehidupan yang kita miliki adalah rasa takut atas apa yang orang lain pikirkan tentang kita. Pastinya beberapa orang tidak akan mengerti tentang pilihan hidup yang Anda jalani, dan it's okay, karena hidup Anda bukan untuk membuat semua orang mengerti, tapi adalah untuk menjalani kehidupan itu sendiri. Percayalah pada apa yang hati Anda rasakan, bukan pada apa yang Anda dengar dari orang lain. Merdeka sesungguhnya adalah ketika kita tidak lagi khawatir atas penilaian orang lain, tapi yang paling penting adalah kemampuan melepaskan kebiasaan menilai diri sendiri secara negatif. Pembelajar hebat, demikianlah yang dapat saya bagikan pada video kali ini. Pada video selanjutnya saya akan mengulas topik inspiratif lainnya seputar dunia public speaking, motivasi, self-development, dan leadership. Pastikan Anda sudah mengaktifkan loncengnya agar mendapat notifikasi tentang konten terbaru saya. Yang baru hadir, yang baru berkenalan dengan Coach Prim pada hari ini, silakan untuk subscribe, like, dan share video ini agar manfaatnya menjangkau lebih banyak orang. Saya Primi Putri Suryatmaja pamit undur diri. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Terus semangat meningkatkan diri menjadi versi terbaik dirimu.